Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, kembali kita mau sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini dengan judul Sehat Jasmani dan Rohani. Sehat artinya keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan ataupun cacat. Saudara, kita tentu tahu ya kalau sehat fisik itu sangatlah penting bagi kita. Dan sehat fisik itu ditentukan juga dengan sehat rohani. Jika kesehatan rohani kita itu sehat, maka secara otomatis itu mempengaruhi kesehatan fisik kita, saudara. Tetapi saudara, perlu kita tahu bahwa ketika rohani kita itu tidak sehat, maka fisik kita juga ikut tidak sehat. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena keadaan luar atau jasmani kita itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri kita. Saudara, keadaan kita saat ini itu menentukan kesehatan jasmani dan rohani kita. Ketika kita itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres, itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ketika kita ada dalam tekanan sekalipun kita tetap bisa menjaga kesehatan rohani kita. Supaya waktu rohani kita itu sehat, maka jasmani kita juga akan tetap sehat, saudara. Kita akan sama-sama buka di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain, saudara, ketika jiwa kita itu baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, saudara, bagaimana jiwa kita itu tetap kuat dan sehat? Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Saudara, ketika roh kita itu dekat dengan Tuhan ya, maka roh kita akan menjadi tenang. Dan ketika roh kita tenang, maka roh kita akan menjadi sehat ya. Orang bisa dikatakan malang di dunia ini karena tidak memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan ya. Kenapa, saudara? Karena ada satu kekosongan dalam jiwa manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun juga. Tidak bisa digantikan oleh apapun juga ya, yaitu kekosongan jiwa, dan itu hanya bisa diisi oleh satu, yaitu Tuhan. Nah, sedangkan orang dikatakan bahagia bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya deposit di bank yang begitu banyak. Bahkan saudara, suatu saat nanti uang, harta kita itu tidak dapat menolong. Lalu siapa orang yang berbahagia di dunia ini? Yaitu orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita ini hidup dekat akan Tuhan, kita memiliki damai dan sukacita. Amin. Saudara, di dalam Alkitab Daud berkata begini. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah.
Di sini dengan jelas saudara Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Daud bisa menulis Mazmur ini karena saya yakin kalau Daud itu memiliki suatu pengalaman di mana dia mengalami tidak tenang hatinya dalam hidup. Dan Daud memilih dekat sama Tuhan. Lalu Daud bisa merasakan ketenangan itu, saudara. Kita tahu kisah Daud ya, saudara. Daud ini adalah orang yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud mau dibunuh. Sampai-sampai Daud berpura-pura jadi orang yang gila. Daud melakukan segala sesuatu. Dia ada dalam tekanan yang luar biasa, saudara. Bahkan dia berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Pesan bagi kita pagi ini, saudara, ketika Daud memilih untuk mencari Tuhan, Daud bisa menulis Mazmur ini. Daud bilang hanya begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kita dekat sama Tuhan itu akan mendatangkan ketenangan. Dan ketenangan itu mendatangkan kesehatan rohani dan jasmani kita. Amin. Yang kedua, saudara, kendalikan diri kita. Saudara, saya ibaratkan begini. Ketika kita itu bisa mengendalikan diri kita, maka kita seperti orang yang bisa merebut kota yang besar, saudaraku. Kata firman Tuhan. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bagaimana kita bisa tahu kalau rohani kita itu sehat? Ya, dari kita bisa nggak mengendalikan diri kita. Karena jelas sudah ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita itu seperti kota yang temboknya itu roboh. Kalau temboknya roboh, maka serangan dari manapun bisa datang, saudara. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita itu seperti membangun tembok yang kokoh, sehingga serangan itu sulit untuk mengganggu atau iblis tidak bisa menyerang dari segi manapun, saudara. Jadi saudara, intinya kesehatan fisik kita itu ditentukan oleh kesehatan rohani kita. Ketika rohani kita itu kuat, maka fisik kita juga kuat. Puji nama Tuhan. Saudara, pada kesempatan pagi ini kita mau sama-sama belajar untuk selalu menjaga kesehatan rohani kita. Maka secara otomatis kesehatan jasmani kita itu juga terjaga. Juga sehat, saudara. Amin. Berbahagialah ketika kita ini bisa mengucap syukur dalam segala hal dan kita bisa dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa menerima anugerah yang luar biasa daripada Tuhan kita yang ajaib. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu yang sudah kami terima. Terus selalu jaga kesehatan rohani jasmani kita, supaya kami bisa tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dan kami terima berkat-Mu saat pagi ini juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.